Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Nah, di sini saya Kak Ledina Chandrasari, biasa dipanggil Ledina. NIM 1717051190 akan menjelaskan mind mapping mengenai sejarah akuntansi, laporan keuangan, dan standar akuntansi. Oke, simak video berikutnya. Oke, ada 3 submateri. Yang pertama yaitu mengenai definisi dan sejarah akuntansi, yang kedua yaitu mengenai laporan keuangan, dan ketiga yaitu mengenai standar akuntansi. Oke, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai definisi dan juga sejarah dari akuntansi. Oke, yang pertama yaitu mengenai definisi akuntansi. Terdapat berbagai definisi akuntansi, yaitu yang pertama menurut Statement of Basic Accounting Theory, di mana akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan mengambil keputusan. Yang kedua yaitu menurut American Institute of Certified Public Accounting, di mana akuntansi merupakan seni pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran, transaksi, dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya. Yang ketiga yaitu menurut APB Statement Number 4, di mana akuntansi merupakan sebuah aktivitas jasa di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksud akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, seiring dengan perkembangan ilmu akuntansi, ada banyak pihak yang memberikan pandangan yang berbeda-beda mengenai akuntansi, di mana akuntansi bisa dikatakan sebagai ideologi, bahasa, catatan historis, realita ekonomi, sistem informasi, komoditas, pertanggungjawaban, dan teknologi. Oke, selanjutnya yaitu mengenai sejarah akuntansi. Yang pertama pada abad ke-16 yaitu terjadinya perubahan-perubahan pada teknik pembukuan. Yang kedua yaitu pada abad ke-17 terjadinya evolusi pada laporan. Yang ketiga yaitu pada abad ke-18 yaitu terjadinya evolusi pada pencatatan. Selanjutnya pada abad ke-19 munculnya depresiasi untuk aktiva tetap hanya diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak terjual. Yang terakhir pada abad ke-20 itu terjadinya perkembangan laporan dan metode akuntansi. Oke, untuk materi subbab yang kedua yaitu mengenai laporan keuangan, di mana pada dasarnya laporan keuangan ini merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dapat urutan laporan keuangan berdasarkan penyajiannya. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi ini memuat informasi mengenai hasil usaha perusahaan, apakah mengalami laba atau rugi. Yang kedua yaitu laporan modal pemilik, di mana laporan modal pemilik ini sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam modal pemilik suatu perusahaan untuk periode tertentu. Yang ketiga yaitu neraca atau balance sheet, di mana balance sheet ini sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban, modal perusahaan per tanggal tertentu. Yang keempat adalah laporan arus kas, di mana laporan ini menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci atau masing-masing aktivitas, mulai dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan untuk satu periode tertentu. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan atau CALK ini bagian internal yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya, di mana tujuannya untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Oke, untuk sub materi yang ketiga yaitu mengenai standar akuntansi, di mana standar akuntansi ini adalah standar yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, untuk internasional menggunakan standar akuntansi yaitu IFRS, yaitu International Financial Reporting Standard. Yang untuk Amerika menggunakan General Accepted Accounting Principle. Untuk Jepang dia menggunakan Japanese Institute of Certified Public. Nah, untuk Indonesia dia menggunakan SAK, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Bye!